Saya pemulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian white box dan black box pada aplikasi logistik kantor. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan membahas langsung materinya. Saya serahkan kepada Ahmad Fauzar. Baik, di sini saya akan membacakan pengujian white box, dan black box aplikasi logistik kantor. Bagian A yaitu white box testing yang berisi test case, komponen under test, dan test outputs. 1. White box testing. Login JFrame Java atau Java Swing tambah MySQL. Tujuan white box testing dibutuhkan kepastian bahwa eksekusi logika dan kesalahan telah detect. Kemungkinan eksekusi jalur yang tidak benar, kesalahan penulisan yang acak, seperti jalur logika yang ambigu pada jalur normal. Mengidentifikasi dan menguji semua alur logika internal pada proses login, termasuk validasi input, eksekusi query ke database, percabangan hasil login atau berhasil atau gagal, penanganan exception, dan terakhir alur event button, yaitu login dan cancel. Nomor 2 itu program login JFrame Java. Yang pertama itu start. Node kedua itu ambil input. Node ketiga cek input kosong. Ketika ya, node keempat menampilkan pesan harus diisi dan di return dan kembali ke end. Jika cek input kosong tidak, node 5 koneksi tambah query. Node 5 eksekusi RS text next, dan node 7 user ditemukan. Di user ditemukan ya atau tidak. Ketika ya, node ke-8 set session, node ke-9 tutup login JFrame dan buka mainframe. Ketika tidak, node 10 tampilkan pesan error. Dan kembali ke node ke-9 yaitu tutup login JFrame dan buka main JFrame. Jika error SQL muncul, pada node ke-5 SQL exception sampai node 11 ke end, yaitu aksinya node 1 start tombol login ditekan. Node 2 aksinya ambil input username dan password. Node ketiga yaitu description atau input kosong. Node keempat itu pesan error input kosong, return. Node 5 yaitu buat koneksi database tambah siapkan query. 6 yaitu eksekusi query. Node ketujuh itu decision user ditemukan. Node ke-8 set session user, username, dan role. Node ke-9 yaitu tutup login dan buka main JFrame. Node 10 yaitu pesan login gagal. Node 11 itu SQL exception handling. Nomor 3 yaitu cakupan pernyataan. Berdasarkan hasil pengujian penggunaan metode statement converge, seluruh pernyataan atau statement yang terdapat pada fungsi btn login action per format telah berhasil diuji melalui 4 skenario pengujian utama, yaitu input kosong, login gagal, login berhasil, dan simulasi kesalahan SQL. Setiap skenario menghasilkan eksekusi jalur yang berbeda sehingga seluruh pernyataan dalam kode dapat dieksekusi sedikitnya satu kali. Dalam demikian, tingkat cakupan pernyataan mencapai 100%, yang berarti tidak ada bagian kode yang terlewat dalam pengujian. Hasil ini menunjukkan bahwa 1. Semua line statement dalam fungsi telah divalidasi. Yang kedua itu, setiap alur eksekusi, baik normal maupun penanganan error sudah diuji. Ketiga itu, tidak terdapat statement yang tidak dapat dicapai atau no unreadable code. Bagian keempat yaitu kode login memiliki alur logika yang sepenuhnya teruji berdasarkan struktur internalnya. Nomor 4 yaitu cakupan cabang. Dalam kode terdapat 2 keputusan utama dan 1 cabang tambahan pada pengamanan exception. Cabang 1 validasi input. Kodenya yaitu if yang berisi username is again P, password is again P. Cabangnya B1 true input kosong, B1 false dengan input terisi. Cabang 2 RS next, kodenya itu if yang berisi RX next. Cabangnya itu B2
true, user ditemukan atau login sukses. B2 false, yaitu user tidak ditemukan, login gagal. Cabang 3, SQL exception. Kodenya charge atau SQL exception E. Cabangnya itu B3, terjadi error database. Cakupan jalur. 5. Cakupan jalur. Dalam flow graph fungsi login, terdapat 4 jalur eksekusi independen. Setiap jalur mewakili rangkaian langkah yang berbeda tergantung pada kondisi input dan hasil eksekusi query database. Jika suatu pengujian hanya eksekusi, misalnya jalur input kosong dan jalur login gagal, maka hanya 2 dari 4 jalur yang dilewati, sehingga cakupan jalurnya yaitu 2 bagi 4 kali 100% sama dengan 50%. Ini berarti setengah dari seluruh jalur program belum diuji, sehingga masih ada risiko bug pada jalur login berhasil dan jalur SQL error. Berdasarkan flow graph login JFrame Java, Node 1 sampai Node 12 terdapat 3 jalur utama ditambah 1 jalur error SQL. Jalur 1 input kosong, Node 1 ke Node 2, Node 2 ke Node 3, ya, Node 4 ke N. Jalur 2 login gagal, Node 1 ke Node 2, Node 2 ke Node 3, tidak, dan ke Node 5, Node 5 ke Node 6, dan Node 6 ke Node 7, tidak lagi, dan ke Node 10 N. Jalur 3 login berhasil, Node 1 ke Node 2, Node 2 ke Node 3 atau yang berisi tidak. Lalu ke Node 5 dan ke Node 6 dan ke Node 6 ke 7 yaitu ya, dan ke Node 8, ke Node 9 dan N. Jalur 4 SQL error exception path. Node 1 ke Node 2, Node 2 ke Node 3 tidak, dan Node 3 ke Node 5 ke Node 11 dan N. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fidel Salim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasi oleh Saudara Ahmad Fauzar, yaitu masuk pada bagian 6, yaitu basis path testing. Bagian A, menentukan cyclomatic complexity atau biasa disebut dengan PG. Dalam cyclomatic complexity dihitung dengan 3 cara, yaitu kita gunakan cara paling umum, metode 1, P dalam kurung G sama dengan E kurang N terus ditambah 2. Dari flow graph login frame, E atau H kurang 13. N nodes sama dengan hasilnya yaitu 12. Maka P atau G sama dengan 13 kurang 12 ditambah 2, hasilnya yaitu 3. Tetapi terdapat 1 jalur tambahan dari exception yang tidak masuk percabangan if, sehingga sebenarnya total path untuk adalah 3. Maka kita rumuskan total independent path-nya yaitu 4. B. Identifikasi independent path atau biasa yang disebut dengan basis path. Path 1, input kosong atau validasi gagal. Node 1 ke Node 2 ke Node 3 ya, ke Node 4 dan akhirnya N. Kondisi pertama yaitu username kosong atau password kosong. Tujuannya menguji validasi form sebelum login. Outputnya muncul pesan username dan password harus diisi. Path kedua, login gagal atau user tidak ditemukan. Node 1 ke Node 2 ke Node 3 tidak, ke Node 5 ke Node 6 ke Node 7 tidak, ke Node 10 dan akhirnya N. Kondisi pertama yaitu username benar tetapi password salah atau user tidak ada. Tujuannya untuk menguji alur login gagal. Outputnya yaitu username atau password salah. Path ketiga yaitu login berhasil atau user ditemukan. Node 1 ke Node 2 ke Node 3 tidak, ke Node 5 ke Node 6 ke Node 7 ya, ke Node 8 ke Node 9 yang hasilnya N. Kondisi pertama yaitu username dan passwordnya valid.
Tujuannya menguji alur login sukses. Outputnya yaitu session tersimpan dan dipindahkan ke main JFrame-nya. Untuk pet yang keempat yaitu SQL exception atau biasa yang disebut dengan error database. Node 1 ke Node 2 ke Node 3 tidak, ke Node 5 ke Node 11 yang hasilnya N. Kondisinya yaitu error koneksi database, query-nya gagal. Tujuannya yaitu menguji exception banding. Outputnya yaitu pesannya error saat login. Kesimpulan basis pet testingnya. Bagian C. Cyclomatic complexity menunjukkan bahwa terdapat 4 jalur independen dalam fungsi login. Kesimpulan kedua yaitu dengan menguji pet 1, pet 2, pet 3, dan pet 4, seluruh logika internal atau if percabangan query DB, error handling telah diuji lengkap, serta semuanya telah diuji. Kesimpulan ketiga yaitu basis pet testing memastikan bahwa tidak ada jalur logika yang tidak diuji, semuanya telah diuji. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan kelima, hasil ini memberikan tingkat kepercayaan tinggi bahwa fungsi login bekerja sesuai desain yang kami kerjakan, baik pada kondisi normal maupun error. Masuk materi ketujuh yaitu basis pet set untuk white box. Yang pertama yaitu basis pet set pet 1, pet input kosong, pet 1 sama dengan himpunan Node 1, Node 2, Node 3, true, Node 4, dan N. Maknanya, jalur berhenti setelah validasi karena username atau passwordnya kosong. Yang kedua yaitu basis pet set pet 2, pet login gagal atau user tidak ditemukan. Pet 2 himpunannya yaitu N1, Node 1, Node 2, Node 3 false, Node 5, Node 6, Node 7 false, Node 10 N. Maknanya yaitu input valid ke query-nya jalan, terus user tidak ditemukan, serta pesan loginnya gagal. Untuk yang ketiga yaitu basis pet set pet 3. Pet login berhasil atau usernya ditemukan. Pet 3 himpunannya yaitu Node 1, Node 2, Node 3 false, Node 5, Node 6, Node 7 true, Node 8, Node 9 N. Maknanya yaitu input valid ke query sukses, ke user ditemukan, ke session diset, terus masuk dashboardnya. Untuk yang terakhir yaitu basis pet set 4, pet exception SQL-nya. Maknanya terjadi error pada koneksi atau SQL. Masuk blok catch serta tampilkan hasil pesan errornya. Yang ke-8 di sini adalah contoh GDC login. Menentukan alur proses login untuk memvalidasi input, memeriksa kecocokan user di database, dan menangani error GDC login. Hasil akhir proses login berhasil, gagal, ataupun errornya. Baik, masuk pada gambar, saya akan jelaskan beberapa bagian pada gambar di sini. Algoritma GCD di sini sudah tertampil gambarnya. Saya akan menjelaskan beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu function loginnya. Di sini kami ada username, password. Fungsi login menerima 2 input, yaitu username dan password. Pertama-tama kita cek dulu apakah username atau passwordnya kosong. Seperti yang terdapat pada codingan di situ, yang pada bagian if username or password, then tampilkan pesan input tidak boleh kosong. And if di sini artinya jika user tidak mengisi salah satu kolom, maka tampilkan pesan peringatannya akan muncul pada whitebox testing yang kita lakukan. Terus selanjutnya kita mulai proses login atau biasa yang kita sebut dengan try catch. Program mencoba menjelaskan proses loginnya, dan jika terjadi error, database akan ditangkap oleh catch. Lalu kita buat koneksi database-nya untuk masuk kepada database yang kita akan gunakan. Program membuat koneksi ke database untuk mengecek serta data penggunanya. Lalu kita jalankan query pengecekan user. Query yang kita jalankan, contoh programnya mungkin ada pada codingan di situ, yaitu select bintang from user where username sama dengan tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya.
Di situ tujuannya kami mencari data user yang username dan passwordnya yang cocok. Dan yang terakhir, jika data ditemukan, di sini codingannya ada pada gambar if rs titik next kurung buka kurung tutup kurung sama dengan true10 set session dalam kurung ID username role tutup kurung buka main frame. Intinya di sini jika ada baris data yang cocok maka login kami berhasil. Yang kedua, simpan data ke dalam session atau ID username role. Yang ketiga yaitu aplikasi membuka jendela utama atau main frame-nya. Jika data yang kami tidak ditemukan, maka codingannya else, tampilkan di sini kalimatnya yaitu username atau passwordnya salah atau nif. Artinya login kami gagal. Tampilan pesannya terdapat kesalahan. Jika terjadi error pada database, codingannya seperti ini, catch SQL exception tampilkan error saat login. Jadi di sini koneksi kami atau query kami bermasalah karena aplikasi akan menampilkan error login. Jadi saya simpulkan untuk codingan kami untuk whitebox kami yaitu yang pertama cek inputnya kosong, yang kedua cek kecocokan username password di database, yang ketiga jika cocok login kami sukses, yang keempat yaitu jika tidak cocok maka tampilkan pesan, dan yang terakhir yaitu jika error tampilkan pesan pada error database kami. Untuk kesimpulannya yang terakhir yaitu pada bagian 11 yaitu berdasarkan analisis struktur kode, pembuatan flow graph, perhitungan cyclomatic complexity serta pengujian menggunakan metode statement coverage, branch coverage dan basis path testing, maka dapat disimpulkan bahwa codingan kami yang pertama yaitu seluruh logika internal proses login telah diuji secara menyeluruh. 4 jalur eksekusi utama, input kosong, login berhasil, dan SQL execution telah berhasil dieksekusi. Yang kedua yaitu cakupan pernyataan atau statement coverage mencapai 100%. Yang ketiga cakupan cabang atau branch coverage, menguji semua hasil keputusan. Yang keempat yaitu cyclomatic complexity. Yang kelima yaitu basis path testing, memastikan seluruh jalur eksekusi kritis diuji. Yang keenam, kualitas dan keandalan fungsi login meningkat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi selanjutnya yaitu black box testing pada aplikasi logistik barang kantor. Pada informasi umum, nama aplikasinya ini aplikasi logistik barang kantor, yang dimana metode pengujiannya itu yaitu black box testing, fungsionalitas, integritas, atau validitas logika. Yang ketiga itu perang yang diujinya itu admin dan karyawan. Pada justifikasi penggunaan fungsional analis, di sini kami menggunakan fungsional analis, yang dimana sebagai dasar metodologi pengujian karena alasan berikut. Yang pertama itu fokus pada kinerja yang diharapkan. Misalnya, analisis fungsional memastikan setiap fungsi pada sistem memiliki kinerja sebagaimana yang diharapkan atau dispesifikasikan. Dalam aplikasi logistik, ini berarti menguji apakah tombol tambah barang benar-benar menambahkan data, dan apakah filter status benar-benar memfilter datanya. Yang kedua itu verifikasi logika bisnis. Jadi teknik ini memungkinkan pengujian alur bisnis kritis, seperti verifikasi bahwa permintaan barang karyawan diproses oleh admin dan berdampak logis pada stok barang. Ini membantu menemukan error yang menguji terjadi pada struktur data atau akses eksternal database. Yang ketiga itu pengujian independen. Sebagai black box testing, analisis fungsional tidak memerlukan pengetahuan kode, membuatnya ideal untuk dilakukan oleh penguji perangkat lunak atau independen. Yang ketiga itu pengujian fungsionalitas, login dan hak akses. Pada tabel pertama itu login sebagai admin, yang dimana itu statusnya harus lulus seperti pada gambar sudah login dan akan menampilkan menu dashboard yaitu login admin. Pada login karyawan maka
pada statusnya itu akan lulus. Yang dimana itu saya klik tombol login akan muncul menu yaitu menu karyawan. Nah, untuk skenario pengujian salahnya itu ketika kita menginputkan kata sandi atau username salah yang tidak terdapat di database akan muncul pesan error yaitu username atau password Anda salah. Nah, untuk logout admin atau karyawan pada menu file terdapat di situ menu logout yang dimana di situ kita disuruh memilih apakah Anda logout atau tidak, yaitu yes atau no. Nah, pada tabel kedua itu lanjutannya yaitu login berhasil atau menu file, master data dan transaksi terlihat. Keterangannya itu hak akses admin benar. Nah, pada login kedua itu di karyawan berhasil. Menu hanya file, barang, transaksi terlihat. Nah, keterangannya di sini hak akses karyawan terbatas atau read only master data atau transaksi. Nah, yang ketiga itu muncul pesan error yaitu username atau password salah. Nah, di sini keterangannya validasi negatif login berhasil. Yang keempat itu muncul konfirmasi setelah yes kembali ke from login. Pada keterangannya di sini fungsi login sudah berhasil yaitu logout. Pada pengujian master data oleh admin yaitu kelola data barang atau CRUD, yang dimana di sini fungsionalitas yang diuji itu tambah barang. Contohnya itu misalnya 4 laptop pada seperti gambar kita menambahkan di tambah barang, yang dimana itu hasil aktualnya di sini muncul pesan sukses, data muncul di tabel. Jadi statusnya di sini sudah lulus karena data laptop sudah tertambah di data barang, kelola data barang. Jadi keterangannya di sini fungsi create berhasil. Yang di mana di sini yang kedua itu update stok barang. Misalnya di sini stok laptop 4 menjadi 6. Seperti pada gambar kita sudah menambahkan jadi 6. Nah, hasil aktualnya itu harus muncul pesan sukses dan stok ditambah berubah menjadi 6. Pada gambar statusnya itu sudah lulus. Seperti pada gambar kita sudah menambahkan laptop menjadi 6. Nah, keterangannya di sini fungsi update telah berhasil. Nah, validasi hapus tanpa seleksi. Nah, muncul error. Untuk hasil aktualnya di sini pilih barang yang akan dihapus. Nah, statusnya di sini kita memilih barang. Nah, ketika memilih barang, maka akan muncul yes atau no. Nah, di sini keterangannya validasi dasar berfungsi. Pada fungsional yang diuji yaitu keempat yaitu hapus barang atau laptop. Nah, di sini hasil aktualnya harus memunculkan konfirmasi setelah yes, barang hilang dari tabel. Nah, seperti pada gambar kita memilih pada menu yes. Jadi, ketika memilih yes akan menghapus barang laptop. Seperti pada gambar di keterangan status yaitu lulus, dan keterangan itu fungsi delete hapus berhasil. Baik, saya akan kasih materinya ke Rangga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, kelola kategori barang atau biasa disebut dengan CRUD. Tambah kategori, misal pakaian dengan status yang lulus, muncul aktual, pesan sukses dari data kategori muncul di tabel. Ketika kita ini di status itu adalah gambar ketika item pakaian telah ditambahkan ke dalam kategori. Keterangannya yaitu create berhasil. Yang kedua, fungsionalitas yang diuji ya, ada pakaian. Di sini kita bisa melihat bahwa kategori pakaian sudah berhasil ditambahkan pada status. Update kategori, misal pakaian menjadi alat bangunan. Ini adalah gambar ketika kita mau mengupdate pakaian menjadi alat bangunan. Muncul pesan sukses. Nama kategori berhasil diubah dan perubahan tercermin pada drop-down tambah barang yang ada di keterangan lulus. Keterangannya adalah fungsi update berhasil.
Yang ketiga ini hapus kategori makanan yang terkait pada barang, pil, muncul error. Kategori ini tidak dapat dihapus karena masih digunakan oleh satu barang atau lebih. Jadi, misal kategori pil ini digunakan pada atau ada yang diisi barang pada kategori pil itu tidak dapat dihapus. Makanya muncul pesan error atau validasi kritis berhasil. Sistem mencegah penghapusan kategori yang memiliki dependensi data. Yang terakhir itu hapus kategori setelah semua barang terkait dihapus atau diubah. Muncul pesan sukses kategori hilang dari tabel. Jadi ketika data pada kategori pil itu sudah diganti atau dihapus, maka kategori itu dapat dihapus. Jadi di sini keterangannya fungsi delete berhasil. Selanjutnya pengujian transaksi oleh karyawan dan admin. Pengajuan permintaan barang. Ajukan permintaan lalu klik batal. Semua input pada form permintaan di reset. Statusnya itu lulus karena ketika kita memencet tombol batal pada inputan ajukan barang, maka isinya terreset kembali ke default. Keterangannya itu fungsinya berhasil. Ajukan permintaan positif, misal pulpen 4 pieces. Muncul pesan sukses, status awal permintaan di riwayat adalah pending. Ini adalah gambar ketika berhasil. Pengajuan berhasil masuk ke sistem admin. Dampak status pending pada stok barang. Stok pulpen tetap 98 pieces, tidak ada perubahan. Ini adalah gambar ketika admin belum mengubah status dari barang tersebut. Logikanya itu berhasil, stok hanya berkurang setelah disetujui, bukan saat pending. Selanjutnya itu pengolahan permintaan barang dari admin. Filter status disetujui atau ditolak atau dipending. Pada gambar di sini, admin menyetujui hasil aktual, filter berfungsi hanya menampilkan data sesuai status yang dipilih. Gambarnya itu lulus. Keterangannya fungsi filtering data transaksi berhasil. Hanya coba ubah status permintaan yang sudah ditolak atau disetujui. Hasil aktual muncul error. Hanya permintaan dengan pending yang dapat diubah. Statusnya itu lulus karena pada gambar yang tertera sudah memberikan informasi error yang isinya itu hanya permintaan dengan status pending yang dapat diubah. Keterangannya itu validasi berhasil, mencegah perubahan status pada data yang sudah final. Admin tolak permintaan pending, permintaan berubah status menjadi ditolak, stok tetap 98. Statusnya itu lulus karena berdasarkan gambar yang saya berikan itu adalah pulpen tetap 98. Logikanya itu berhasil, penolakan tidak mengurangi stok. Admin setuju permintaan pending, pulpen 4 pieces. Permintaan berubah status menjadi setujui, stok pulpen berubah dari 98 menjadi 94. Statusnya itu lulus karena pada gambar yang saya berikan dari sebelumnya 98 berubah menjadi 94. Keterangannya itu membutuhkan validasi visual untuk memastikan integrasi stok berhasil. Kesimpulannya itu, aplikasi logistik barang secara keseluruhan berfungsi dengan baik berdasarkan spesifikasi fungsionalitas dan logika bisnis yang diterapkan. Validasi akses, fungsionalitas, CRUD, dan validasi dependensi data berjalan sesuai harapan. Pengujian ini berhasil menemukan dan memverifikasi logika penting terkait penanganan event dan error. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ke teman saya. Oke, jadi itulah presentasi tugas 2 yang dilakukan oleh kelompok 6 kami tentang pengujian perangkat lunak pada white box dan black box di aplikasi logistik barang kantor. Jadi mohon maaf jika ada terjadi kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi ku lupa ya, cok. Biar nih, anu demokan anunya, aplikasinya tadi. Maksudnya itu demo aplikasinya harus kan di tugas satu gitu. Tidak, nggak apa-apa. Ini anjing tidak jauh. Halaman pertama ini ada anunya anjing. Dan kasih hilang-hilang. Ada anu dari AI. Iya ini putar-putar mau tahu saya. Iya tuh macam kira mau. Kasih semua cok. Semua karakter. Oh atau anu deh, lanjut nih dulu anu. Kasih tambah kami nanti. Oh.